Dan ini juga menambah daftar ya Menteri Jokowi yang kemudian menjadi tersangka ya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kan ada Idrus Marham, kemudian Imam Nahrawi, kemudian ada Edi Prabowo, kemudian Peter Juliari Batubara, kemudian juga ada Johnny Gerard Plet dan Syahrul Yassin Limpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Nadiem Anwar Makarim, mantan Mendikbudristek Dikti, ya, sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook pada periode 2020-2022. Sebelumnya Nadiem Makarim sudah diperiksa beberapa kali oleh Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka. Di antara ada Multiansyah, ya, kemudian juga ada Sri Wahyuningsi, kemudian juga ada Ibrahim Arif dan Juristan. Juristan itu kalau nggak salah staf khusus ya dari Mendikbud saat itu, yang Nadiem Anwar Makarim. Dan ini menambah daftar ya menteri era Jokowi yang terseret dalam kasus korupsi. Jika sebelumnya ada 7 atau 6 menteri ya di masa 2 periode Jokowi yang tercokok baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung, kali ini sudah 2 orang ya loyalis Jokowi atau menteri dan loyalis Jokowi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama ini tahun 2002 ada Emmanuel Ebenezer yang merupakan wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga ketua Jokowi Mania yang dikenakan OTT ya, operasi tangkap tangan oleh KPK. Kemudian yang kedua adalah Nadiem Anwar Makarim ya, mantan bos Gojek ini yang sebelumnya menjabat sebagai Mendikbudristek ya di tahun 2019 sampai 2024, yang sempat juga membuat marah ya berbagai guru besar karena kurikulum yang yang dikeluarkannya ya, kurikulum Merdeka Belajar, yang kemudian juga menuai banyak kritik dari para guru besar dan akademisi ya. Kali ini ternyata terjebak ya dalam kasus pusaran korupsi juga. Dan ini luar biasa ya, karena sebenarnya pengadaan laptop Chromebook ini sudah ditolak di era menteri sebelumnya, yakni Pak Muhadjir Effendi ya. Di era menteri sebelum Pak Muhadjir Effendi yang menolak ya, karena program sebelumnya sudah gagal dilakukan di Malaysia ya, apalagi untuk daerah yang terpencil dan tertinggal di luar pulau ya, atau daerah-daerah perbatasan yang sangat sinyal susah, ini akan tidak berfungsi. Dan ternyata benar ya, ketika kemudian dengan rekayasa, dengan kemudian hubungan yang erat antara Nadiem Anwar Makarim sendiri dengan pihak Google yang kemudian mengadakan rapat senyap dan lain sebagainya, akhirnya program itu dipaksakan, yang kemudian ya ternyata gagal juga, karena dari sistemnya itu juga banyak siswa dan juga guru yang belum bisa mengoperasikan sistem OS, kemudian juga banyak sekali kendala. Artinya memang ini benar-benar proyek untuk pengadaan lahan basah untuk dikorupsi ya, dengan nilai 9,9 triliun rupiah, dan yang kemudian kerugian negara mencapai 1,98 triliun ya. Ini luar biasa ya. Coba kalau memang untuk ya pengembangan teknologi benar-benar di sekolah, ya siapkan saja ya PC komputer ya di setiap sekolah, benar-benar diajarkan secara betul. Jangan kemudian ini gila sekali ya, laptopnya juga nantinya nggak bisa digunakan karena guru dan muridnya juga belum bisa mengoperasikan sistemnya. Ini kemudian malah membuang-buang anggaran ya. Dan ini juga menambah daftar ya menteri Jokowi yang kemudian menjadi tersangka ya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kan ada Idrus Marham, kemudian Imam Nahrawi, kemudian ada Edi Prabowo, kemudian Peter Juliari Batubara, kemudian juga ada Johnny Gerard Plet dan Syahrul Yassin Limpo ya. 6 orang menteri ya yang saat itu ya di masa masih di presiden Jokowi ditetapkan tersangka oleh KPK maupun Kejaksaan Agung ya. Kemudian setelah Jokowi lengser, mulailah ya para pejabat-pejabat sebelumnya, baik yang sebelumnya belum pernah menjabat dan sekarang menjabat, yang kemudian mulai diendus kejahatannya ya, mulai dari
mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi yang menggantikan Johnny Gerard ya, yang ternyata terlibat dalam kasus perlindungan situs judi online ya. Sebenarnya rezim ya, pemerintah dengan kekuatan yang ada, dengan kekuatan dan kewenangan yang ada mampu ya dengan mudah memberantas judi online lah. Wong live TikTok saja yang saat aksi massa ya, demo dari 28 sampai 31 Agustus ya, bahkan sampai sekarang itu bisa dimatikan fitur live TikTok ya jika kemudian menyiarkan aksi demo ya. Kok bisa-bisanya? Artinya kan bisa dengan mudah ya, dengan kewenangannya pemerintah menghubungi pihak TikTok dan lain sebagainya, atau dengan intelijennya bisa mencegah itu semua. Tapi kenapa ya terkait judi online ini sampai sekarang nggak selesai-selesai, bahkan menterinya ikut bermain ya, yakni Budi Aris Setiadi yang diduga kuat juga disebut dalam persidangan ini jelas tuh ya oleh tersangka yang lainnya yang ditangkap yang saat ini juga sudah masuk ke persidangan. Nama Budi Aris itu disebut ya, bahkan dikatakan menerima per bulannya 50 sampai 50 juta sekian ya per bulan. Ini kan luar biasa. Gila ya. Betul ya, banyak situs judi online yang kemudian diberangus, diberantas, tapi disisakan beberapa ratus bahkan ribuan ya, dari ratusan ribu, ribuan, puluhan ribu situs itu diblokir, tidak bisa diakses lagi. Tapi kemudian ada beberapa situs yang masih dilindungi. Inilah yang kemudian menjadi celah kemudian perjudian online ya di Indonesia itu nilainya terus meningkat ya. Bahkan sudah yang terpapar berapa itu ya, bahkan anggota orang-orang yang bekerja di DPR ya, baik pusat sampai pun daerah, entah itu anggota DPR-nya, stafnya ataupun staf ahlinya, itu terlibat dalam transaksi judi online. Itu kan laporan DPPATK jelas. Ini luar biasa. Yang saat ini juga kita menunggu ya bagaimana pemerintah bisa menghapus judi online ya, apalagi benar-benar diblokir ya dari sumbernya, apalagi dengan posisi Indonesia yang kemudian sangat kuat ya, bisa kemudian menekan Kamboja sebenarnya ya, tapi kemudian tidak pernah dilakukan ya, kecuali tadi menghilangkan atau kemudian meredam aksi demo ya dengan kemudian mematikan fitur live TikTok ya. Yang kedua juga nama Budi Aris yang jelas-jelas disebut juga tidak pernah kemudian dimintai keterangan ya, atau paling tidak dipanggil oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Selanjutnya terkait korupsi ya, kuota haji ya, kuota haji tambahan ya, dimana pada tahun 2025 ya, untuk haji tahun 2024 ya, lupa 2024 ya, di saat menteri yang sebelumnya ya, Menteri Yakut Khalil Qaumas ya, seharusnya Indonesia mendapatkan kembali tambahan kuota haji 20.000 yang seharusnya pembagian kuota 20.000 lah mengikuti kuota utama ya, dimana 92% atau 90-92% itu untuk jamaah haji reguler dan 10-8% itu untuk kuota haji khusus. Namun tidak seperti itu ya, dimana kuota tambahan itu akhirnya dibagi 50-50, 50%, yang akhirnya jelas merugikan kurang lebih 8.400 jamaah yang sudah menunggu bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, yang seharusnya mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2024 kemudian hilang karena kemudian kuota yang seharusnya mereka dapatkan dialihkan ke haji khusus ya, baik itu haji plus, haji furoda dan haji khusus lainnya, yang kemudian nilai ya jualnya itu dari 300 juta sampai 1 miliar. Luar biasa ya. KPK sendiri sudah memperkirakan ya kerugian negara dari pembagian kuota yang jelas-jelas menyalahi ini adalah 1 triliun rupiah, yang kemudian mantan Menteri Agama sudah diperiksa beberapa kali, bahkan dari kediamannya disita alat elektronik, komunikasi, kemudian juga uang tunai dan juga data-data penting. Namun sampai sekarang ya, nampaknya KPK masih wait and see melihat posisi Gus Yakut sendiri ya, bukan karena posisi Jokowi, karena bagaimanapun Yakut Khalil Qaumas adalah mantan Ketua Umum GP Ansor ya, dan sekarang merupakan adik kandung dari Ketua PBNU yang sekarang menjabat, yakni Yahya Khalil Stakuf ya. Makanya kemudian nampaknya KPK melihat dari sisi itu ya, bukan dari sisi Jokowi. Buktinya Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Nadiem Makarim ya sebagai tersangka di kasus Chromebook ya. Kita lihat dari
Nadiem Makarim ya, apakah KPK akan segera menyusul ya, yang selama ini KPK sudah dinyatakan mati suri, apalagi setelah revisi Undang-Undang KPK, kemudian posisi KPK setara dengan ASN, yang kemudian juga untuk melakukan OTT pun harus ada izin dari Dewan Pengawas ya, dan sudah dibahas sejak lama ya, ketika revisi Undang-Undang KPK ya, KPK Endgame, kemudian ada perombakan ya posisi di penyidik KPK, yang kemudian penyidik-penyidik senior yang kemudian selama ini paling ya kuat ya, seperti Novel Baswedan dan lain sebagainya, disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan ya. Luar biasa. Jadi kita lihat siapakah yang akan menjadi tersangka selanjutnya dari warisan era menteri dan wakil menteri era Jokowi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.